Jadi kan materi video kita nih tugasnya tuh disuruh buat kutipan dan daftar rujukan. Nah, jadi pertanyaannya tuh apa sih hakikat dari kutipan? Kutipan adalah pengulangan atau satu ekspresi sebuah bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungi dengan kutipan ke sumber yang asli dan ditandai oleh tanda kutip. Nah, kalau begitu apa sih jenis-jenis dari kutipan? Berdasarkan cara pengutipan, kutipan dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah kutipan langsung, menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy lalu paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Yang kedua, kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung yaitu adalah penulis mengambil ide orang lain kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak sesuai sama persis dengan kalimat yang asli. Contohnya adalah kutipan langsung terkait dengan keindahan bahasa sastra semi tahun 1993 menyatakan bahwa bagaimanapun juga kemampuan penulis dalam mengeksploitasi kelenturan bahasa akan menimbulkan kekuatan dan keindahan bahasa. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Contohnya, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan sesuai dari sebuah blog-blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Bagaimana cara membuat kutipan? Kamu nanya, bagaimana cara membuat kutipan? Biar aku jelasin ya. Sebelumnya sudah dijelaskan terdapat dua jenis kutipan. Yang pertama kutipan secara langsung dan yang kedua kutipan secara tidak langsung. Bagaimana sih cara membuat kutipan secara langsung? Cara membuat kutipan secara langsung yaitu pertama kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Yang kedua jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Yang ketiga kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat, setelah kutipan jangan lupa menuliskan sumber berupa nama penggunaan, nama pengarang, tahun terbit dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Untuk kutipan secara tidak langsung, tidak langsung yang pertama kutipan diintegrasikan dengan teks. Yang kedua jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Yang ketiga kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Yang keempat setelah kutipan jangan lupa untuk menuliskan sumber kutipan. Ya. Kalau begitu bagaimana sih cara menulis daftar rujukan? Teknik penulisan daftar rujukan sepertinya halnya pada penulisan daftar pustaka yang memiliki standar yang umum dapat akan dirujukan kepada yang digunakan dengan tepat yang dipertanggungjawabkan. Standarnya yang dibutuhkan cara menulis daftar rujukan adalah yang pertama nama, 2 judul, 3 tahun penulisan, 4 penerbit, dan 5 waktu akses khusus untuk internet. Dan cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media seperti buku, majalah, koran, jurnal, makalah, dan sebagainya. Membutuhkan informasi untuk berupa 1 nama penulis, 2 tahun penulisan, 3 judul buku, 4 kota penerbit, dan 5 nama penerbit. Dan cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media sosial elektronik seperti web, website, forum online, email, CD, DVD, dan sebagainya. Membutuhkan informasi untuk berupa 1 nama penulis, 2 tahun penulisan, 3 judul penulisan, 4 alamat website, 5 dan tanggal akses. Bagaimana sih penulisan catatan kaki? Ketentuan penulisan catatan kaki. Yang pertama, catatan kaki berada di bagian bawah halaman. Yang kedua, penulisan catatan kaki menggunakan spasi 1. Yang ketiga, catatan kaki diberi nomor. Yang keempat, jika ditulis lebih dari 1 baris, baris kedua dan seterusnya dimulai seperti margin teks biasa atau tepat pada margin kiri. Yang seterusnya, jarak antar nomor pada catatan kaki sama dengan jarak spasi teks. Jarak baris terakhir setiap catatan kaki adalah 3 cm dari tepi bawah halaman. Catatan kaki yang terlalu panjang hingga menjangkau halaman selanjutnya tidak diperkenakan.
Untuk menghindarinya, penulis biasa memotong isi tulisan daripada catatan kaki. Jika catatan kaki mengacu pada sumber yang sama dalam 2 nomor berturut-turut, tidak perlu ditulis lengkap dengan identitas yang sama. Kemudian, jika sumber yang sama dipakai dalam nomor yang tidak berurutan atau melompati catatan kaki dengan nomor lain, cukup tuliskan dengan cheat. Nama pengarang dari sumber tidak dibalik, baik nama asing ataupun nama Indonesia. Jika sumber berupa buku, majalah, atau koran dan ditulis oleh 2 atau 3 orang, maka nama penulis ditulis semua. Pengarang yang jumlahnya lebih dari 3 orang bisa ditulis nama pengarang pertama dalam catatan kaki. Pangkat dan gelar tidak ditulis. Baiklah, sekian dari tugas kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fill me out with your smile. Now the sunshine brings the light.